Halo semuanya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita di mata kuliah pengantar data science, di mana pada pertemuan ke-13 kita akan membahas mengenai metode evaluasi model. Oke, mengenal evaluasi model. Memahami evaluasi model ya adalah langkah penting dalam kita melakukan analisis data terstruktur maupun tidak terstruktur. Evaluasi model membantu kita mengetahui seberapa baik model kita dalam memberikan hasil yang tepat. Untuk mengevaluasi model, kita dapat menggunakan beberapa metode atau ukuran yang bisa memberikan gambaran objektif tentang kinerja model. Beberapa ukuran yang sering digunakan adalah akurasi, presisi, recall, spesifik, dan effort score. Dengan mengerti evaluasi model, kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan model yang kita buat. Sehingga kita bisa melakukan perbaikan agar model tersebut bisa memberikan hasil yang lebih baik. Oke, metode evaluasi klasifikasi ada coefficient metric, ada akurasi, ada precision, ada recall. Sekarang kita akan membahas mengenai confusion metric. Confusion metric merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu metode klasifikasi. Di mana pada dasarnya confusion metric ini mengandung informasi yang membandingkan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem dengan hasil klasifikasi yang seharusnya. Pada confusion metric atau matriks atau matriks kebingungan adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan kinerja model klasifikasi pada data uji yang sudah diketahui hasil sebenarnya. Mudahnya, kita bisa membayangkan sebuah permainan di mana ada dua kotak, satu berisi kelereng biru dan yang lainnya berisi kelereng merah. Model kita bertugas menebak warna kelereng yang kita ambil dari kotak tanpa melihatnya. Ketika model kita menebak benar, misalnya model kita bilang ambil kelereng biru dan ternyata memang benar kita mengambil kelereng biru. Kita mencatat sebagai poin benar. Jika model salah menebak, misalnya model bilang kita akan mengambil kelereng merah, padahal kita mengambil kelereng biru. Nah, di sini kita akan mencatat sebagai poin salah. Pada confusion metric merupakan cara kita mencatat poin benar dan poin salah tersebut. Di dalam matriks ini, kita tulis semua kemungkinan jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Dari catatan ini, kita bisa mengetahui seberapa baik model kita dalam menebak kelereng dan apa yang perlu diperbaiki agar model kita makin pintar menebak. Tujuan utama dari confusion metric adalah untuk memvisualisasikan dan menganalisis hasil prediksi yang dibuat oleh model, sehingga kita bisa lebih mudah memahami kelebihan dan kekurangan model dalam mengklasifikasikan data. Dalam confusion metric ada 4 bagian yang penting untuk kita ketahui, ya. Seperti kita lihat pada tabel ini, ya. Sini terbagi menjadi 4. Di mana pengukuran kinerja menggunakan confusion metric di sini terdapat menjadi 4 istilah ya. Di sini ada TP, ada FN, ada FP, dan ada TN. Di mana TP itu adalah true positive, yaitu jumlah data positif yang terklasifikasi dengan benar oleh sistem. Sedangkan TN atau true negative, yaitu jumlah data negatif yang terklasifikasi dengan benar oleh sistem. Sedangkan FP atau false positive, yaitu jumlah data positif namun terklasifikasikan salah oleh sistem. Sedangkan FN atau false negative, yaitu jumlah data negatif namun terklasifikasikan salah oleh sistem. Nah, di sini kita akan menggunakan contoh kasus COVID-19 ya. Diasumsikan kita membuat model klasifikasi menggunakan dataset COVID-19 yang memiliki label atau kelas positif dan negatif. Oke, nah di sini akan ditampilkan ya. Seperti yang tabel tadi, di situ ada
TP, ya, true positif, di mana merupakan jumlah tebakan yang benar di mana model kita menebak seseorang terinfeksi COVID-19. Dan kenyataannya memang benar. Misalnya model menebak seseorang positif COVID dan hasil tes memang menunjukkan positif COVID. Kemudian true negatif merupakan jumlah tebakan yang benar di mana model kita menebak seseorang tidak terinfeksi COVID-19 dan kenyataannya memang benar. Misalnya, model menebak seseorang negatif COVID-19 dan hasil tes memang menunjukkan negatif. Oke, kemudian false positif di mana merupakan jumlah tebakan di mana model kita menebak seseorang terinfeksi COVID-19 tapi kenyataannya itu salah. Misalkan model menebak seseorang COVID-19 ya terkena COVID-19 padahal hasil tesnya sebenarnya menunjukkan negatif. Kemudian untuk false negatif merupakan jumlah tebakan di mana model kita menebak seseorang tidak terinfeksi COVID ya, tidak terinfeksi COVID, tapi kenyataannya itu salah. Misalnya, model menebak seseorang negatif COVID, padahal hasil tes sebenarnya menunjukkan bahwa pasien tersebut positif COVID-19. Nah, agar mendapatkan pemahaman yang semakin baik pada contoh berikut, kita akan menghitung confusion metric menggunakan dataset yang berisi review film Upin dan Ipin. Ya, di mana pada dataset ini berisi 15 record yang terdiri dari kelas positif dan negatif. Oke, ini adalah datanya. Ya, ada 15 record, di mana sini nanti hasilnya adalah positif dan negatif hasilnya. Nah, contohnya ya untuk pertanyaan pertama ya, apakah film Upin dan Ipin itu film sangat menghibur dan lucu ya. Nah, kalau sentimen sebenarnya itu ya, pernyataan sebenarnya itu positif. Nah, prediksinya juga positif ya, tapi di sini dari beberapa pertanyaan ada yang tidak sesuai. Nah, seperti pertanyaan kelima ini, Upin dan Ipin selalu menyenangkan untuk ditonton ya. Sentimennya itu positif. Nah, prediksinya negatif gitu. Begitu juga untuk yang keenam, ya saya merasa bosan menontonnya. Itu sentimennya negatif, prediksinya positif gitu. Nah, seperti yang ke-11 ya. Tidak ada yang istimewa dari film ini. Ya, sentimennya itu negatif, prediksinya positif. Artinya tidak sesuai. Begitu juga untuk pertanyaan ke-12 ya. Seperti itu. Aksi dan petualang Upin dan Ipin sangat seru. Sentimen menjawab positif, sedangkan kita memprediksinya adalah negatif. Oke, terlihat ya pada tabel dataset ini, model memprediksi dengan salah data ketiga, kelima, keenam, ke-11, dan 12. Sehingga nanti tabel confusion metricnya akan dihasilkan seperti berikut. Oke, nah dari hasil data tersebut, ya kita akan membaginya ya. Yang sebenarnya positif ya dengan prediksi positif itu jawabannya 6 ya. Sebenarnya positif tapi prediksi negatif itu 3. Sedangkan untuk yang sebenarnya negatif prediksi positif itu kita dapat 2. Nah, sebenarnya negatif ya prediksi negatif itu ada 4. Oke, ini adalah tabel matriksnya yang kita dapat dari data tersebut. Oke, ini data yang kita dapat tadi ya. Nah, dari tabel tersebut ya, kita dapat penjelasan bahwa di pojok kiri atas ini 6, ada 6 review yang sebenarnya positif dan diprediksi sebagai positif. Ini adalah hasil yang benar atau true positif. Sedangkan di pojok kanan bawah, ada 4 review yang sebenarnya negatif dan diprediksi sebagai negatif. Ini juga hasil yang benar atau true negatif. Di pojok kiri, ya, kiri bawah, sini ada 2. Berarti ada 2 review yang sebenarnya negatif, tetapi diprediksi sebagai positif. Ini adalah kesalahan atau false positif. Nah, di pojok kanan atas ya, ini 3. Ada 3 review yang sebenarnya positif, tetapi diprediksi sebagai negatif. Ini juga kesalahan atau false negatif, atau disingkat menjadi FN. Sekarang kita akan membahas mengenai akurasi.
Akurasi adalah metrik evaluasi yang mengukur seberapa baik model membuat prediksi yang benar dari total prediksi yang dilakukan. Dalam konteks klasifikasi, akurasi memberikan gambaran mengenai seberapa sering model memprediksi kelas yang benar, baik itu kelas positif maupun negatif. Nilai akurasi akan menjawab pertanyaan sejauh mana model yang digunakan mampu memprediksi sentimen review film secara keseluruhan dengan benar. Dalam konteks review film tadi, akurasi menggambarkan presentasi prediksi yang benar, true positif dan true negatif dibandingkan dengan total jumlah review. Dengan menggunakan nilai akurasi, kita bisa mengetahui seberapa baik model dalam mengidentifikasikan review film sebagai positif atau negatif secara keseluruhan. Namun, perlu diingat bahwa akurasi saja mungkin tidak cukup untuk mengevaluasi kinerja model secara menyeluruh, terutama jika data tidak seimbang atau memiliki biaya yang berbeda untuk kesalahan jenis dan berbeda. Oke, data tidak seimbang adalah situasi di mana jumlah sampel untuk setiap kelas dalam data tidak sama atau jauh berbeda. Nah, misalnya, jika dalam kumpulan data ada 95% sampel positif dan ada 5% sampel negatif, maka data tersebut dianggap tidak seimbang. Dalam kasus seperti ini, akurasi mungkin tidak memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja model. Karena model yang hanya memprediksi kelas mayoritas, dalam hal ini positif, akan memiliki akurasi tinggi, tetapi mungkin tidak bekerja dengan baik pada kelas minoritas atau negatif. Untuk menghitung nilai akurasi, kita dapat menggunakan persamaan matematika sebagai berikut, di mana mencari nilai akurasi itu sama dengan TP plus TN dibagi total dari TP ditambah TN ditambah dengan EP ditambah dengan FN. Masih ingat kan ya TP dan TN itu apa? Ya, slide sebelumnya kita sudah menjelaskan true positif, true negatif, false positif dan false negatif. Untuk mempermudah pemahaman rumus di atasnya, rumus yang tadi itu kita akan implementasikan pada kasus yang kita miliki sebelumnya yaitu review data review film Upin dan Ipin. Dimana kalau kita mencari nilai akurasi yaitu jumlah prediksi benar positif dan negatif dibagi dengan jumlah keseluruhan data. Oke, nah nilai akurasinya tadi kan ada angka 6 dengan datanya 6 ditambah 4 itu adalah jumlah prediksi benar positif dan negatifnya. Nah, ditambahkan dengan jumlah keseluruhan data. Tadi kan ada 6, 4, 2 dan 3 ya. Berarti di sini 10 dibagi 15 sama dengan 0,67 atau sama dengan 67%. Nah, sehingga akurasi model dalam memprediksi sentimen review film adalah sebesar 0,67 atau sebesar 67%. Nah, dalam konteks ini artinya model berhasil memprediksi 67% dari total review film dengan benar, baik itu review positif maupun negatif. Jadi dalam kasus ini model berhasil memprediksi 10 review di mana 6 review positif dan 6 review positif dan 4 review negatif dengan benar dari total 15 review yang ada. Dengan mengetahui akurasi, kita dapat menilai sejauh mana model berhasil dalam melakukan klasifikasi. Namun perlu diingat bahwa akurasi mungkin tidak selalu menjadi metrik terbaik, terutama ketika data tidak seimbang atau ketika ada biaya yang berbeda untuk kesalahan jenis yang berbeda, seperti false positif dan false negatif. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan metrik evaluasi lain seperti presisi, recall, dan event score dalam mengukur kinerja model. Presisi. Presisi adalah metrik evaluasi yang mengukur seberapa baik model membuat prediksi yang benar untuk kelas positif dari total prediksi positif yang dilakukan. Nah, dalam konteks klasifikasi, presisi memberikan gambaran mengenai seberapa sering model memprediksi kelas positif dengan benar di antara semua prediksi positif yang dibuat oleh model. Nilai presisi di sini akan menjawab pertanyaan sejauh mana model yang digunakan mampu memprediksi sentimen review film yang sebenarnya positif dengan benar. Dalam konteks review film, presisi menggambarkan presentasi prediksi positif yang benar, yaitu true positif
dibandingkan dengan total prediksi positif, true positif, dan false positif. Dengan menggunakan nilai presisi, kita bisa mengetahui seberapa baik model dalam mengidentifikasikan review film sebagai positif tanpa salah mengklasifikasikan review negatif sebagai positif. Presisi sangat penting dalam situasi di mana biaya kesalahan false positif lebih tinggi daripada kesalahan false negatif. Misalnya dalam kasus diagnosis medis atau deteksi spam. Nah, data tidak seimbang dan biaya yang berbeda untuk kesalahan jenis yang berbeda telah dijelaskan pada penjelasan akurasi sebelumnya. Oke, dalam kasus ini di mana presisilah lebih penting daripada akurasi. Seperti ketika kita ingin memastikan bahwa model tidak salah, ya, dalam mengklasifikasikan review negatif sebagai positif, kita bisa fokus pada metrik presisi. Untuk menghitung presisi, kita bisa menggunakan rumus matematika, yaitu TP dibagi dengan total TP ditambah dengan FP, ya. True positif dibagi dengan jumlah dari true positif ditambah dengan false positif. Oke, kalau kita terapkan ya, implementasikan pada review film UPIN dan IPIN dari data yang tadi, ya, maka perhitungannya adalah jumlah prediksi benar ya positif itu tadi kan 6, ya. Kemudian dibagi dengan jumlah ya prediksi benar positif yaitu 6 dan prediksi salah positif yaitu 2. Hasilnya berarti 6 dibagi 8 sama dengan 0,75 atau 75%. Dari hasil presisi model dalam memprediksi sentimen review film ya yang sebenarnya positif adalah 0,75 atau 75%. Di mana dalam konteks ini artinya model berhasil memprediksi 75% dari total prediksi positif yang benar. Jadi dalam kasus ini model berhasil memprediksi 6 review positif dengan benar dari total 8 prediksi positif yang dibuat oleh model. Dengan mengetahui presisi, di sini kita dapat menilai sejauh mana model berhasil dalam melakukan klasifikasi yang lebih fokus pada false positif dan mengurangi kesalahan jenis false positif ya. Namun perlu diingat lagi bahwa presisi saja mungkin tidak selalu menjadi metrik terbaik. Ya, terutama ketika kita perlu mempertimbangkan kinerja model dalam mengklasifikasikan kelas negatif juga. Oleh karena itu, ya, penting bagi kita untuk mempertimbangkan metrik evaluasi lain seperti recall dan F1 score dalam mengukur kinerja model. Oke, kita masuk kepada perbedaan precision, recall, dan akurasi, ya. Di mana dalam dunia pengenalan pola atau pattern recognition dan temu kembali informasi atau information retrieval, ya. Precision dan recall adalah dua perhitungan yang banyak digunakan untuk mengukur kinerja dari sistem atau metode yang sering digunakan. Nah, precision di sini adalah tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem, ya. Sedangkan untuk recall adalah tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi. Sedangkan di dalam dunia seperti dunia statistika ya, dikenal juga dengan istilah akurasi. Akurasi didefinisikan sebagai tingkat kedekatan antara nilai prediksi dengan nilai aktual. Di mana ilustrasi berikut ini memberikan gambaran perbedaan antara akurasi dan precision. Oke. Oke, kalau kita lihat di sini nilai presisinya positif ya. Sedangkan nilai akurasinya nih berarti dia negatif. Kalau ini ya presisi mendekati dengan nilai akurasinya. Oke, misalnya kita ingin mengukur kinerja dari sebuah mesin pemisah ikan yang bertugas memisahkan ikan-ikan salmon dari semua ikan yang telah didapat. Ya. Untuk mengujinya, kita akan memasukkan 100 ikan salmon dan 900 ikan lain. Ya, yang pasti 900 ikan ini bukan ikan salmon.
Nah, hasilnya mesin tersebut memisahkan 110 yang dideteksi sebagai ikan salmon ke 110 ikan tersebut kemudian dicek kembali oleh manusia. Ternyata 110 ikan tersebut hanya 90 ekor yang merupakan ikan salmon. Sedangkan 20 lainnya merupakan ikan lain. Nah, dari kasus tersebut maka kita dapat menyimpulkan bahwa mesin tersebut memiliki precision sebesar 82% dan nilai recall sebesar 90% serta akurasi sebesar 97% yang didapat dari perhitungan berikut ya. Oke, ini adalah perhitungan precision ya, di mana jumlah salmon yang dipisahkan dengan benar itu ada 90 dibagi dengan jumlah ikan yang dipisahkan ada 110. Maka hasilnya adalah sebesar 82% untuk nilai precision. Nah, untuk nilai recall ya, yaitu jumlah salmon yang dipisahkan dengan benar itu adalah 90 sedangkan jumlah salmon sebenarnya itu ada 100. Berarti nilainya yaitu 90 per 100 sama dengan 0,9 atau 90% itu untuk nilai recall-nya. Nah, untuk nilai akurasi ya di sini kita dapatkan sebesar 97% ya, tinggi sekali, di mana kita dapat dari jumlah salmon ditambah dengan jumlah ikan bukan salmon yang dipisah dengan benar yaitu 90 dibagi 880 90 ditambah 880 dibagi dengan 1000 hasilnya adalah 0,97 atau 97%. Oke, secara umum precision, recall, dan akurasi dapat dirumuskan sebagai berikut ya, di mana nilai prediksi itu jika nilai benar ya true dan nilai sebenarnya true, maka dia akan menghasilkan nilai yang correct ya benar. Nah, kalau untuk nilainya true, maka prediksinya true dan nilai sebenarnya itu false, berarti unexpected result. Ya, sedangkan kalau nilai prediksinya false, ya nilai sebenarnya itu negatif, dia akan missing result. Sedangkan untuk nilai prediksinya false, nilai sebenarnya true negatif, maka dia akan correct absent of result. Oke, ini ya rumusnya untuk precision tadi sudah kita terapkan ya. Oke, sehingga kalau kita menggunakan rumus precision, recall dan akurasi, maka kita akan dapat untuk nilai precision ada 82%, nilai recall 90%, nilai akurasi sebesar 0,97 atau 97%. Ini dari data mengenai yang ikan tadi ya, ikan salmon. Oke, menggunakan precision atau akurasi saja dalam sebuah mengukur kinerja dari sebuah sistem atau metode di sini bisa menimbulkan bias yang sangat fatal, di mana ya contohnya misalkan dari pengujian menggunakan 100 ikan ya ikan salmon dan 900 ikan lainnya, ternyata di sini mesin hanya memisahkan satu ikan salmon saja dan setelah dicek oleh manusia satu ikan tersebut benar merupakan ikan salmon. Nah, pengujian di sini kita dapat tuliskan sebagai berikut, yaitu untuk mencari nilai precision ya berarti 1 ya dibagi dengan 1 tambah 0 ya. Berarti dia nilai benarnya adalah 1 ya. Prediksi dengan nilai sebenarnya itu sama-sama berarti dia mendapatkan nilai 1, sedangkan untuk true ya nilai prediksi benar, sedangkan nilai sebenarnya false itu 0. Nah, untuk nilai prediksinya false ya namun nilai sebenarnya itu true itu 99. Nah, sedangkan untuk nilai prediksinya false nilai sebenarnya false itu ada 900, maka kita akan dapatkan hasilnya yaitu precisionnya 1 dibagi 1 plus 0 sama dengan 1 dibagi 1 yaitu hasilnya 1, yaitu 100%. Sedangkan nilai recallnya 1 dibagi 100 ya, ini tambah ini sama dengan 1%. Nah, untuk nilai akurasinya berarti 1 ditambah 900 ya dibagi dengan total dari 1 ditambah 900 dengan 99 ditambah 0 yaitu sebesar 1000. Hasilnya adalah 90,1%. Nah, dari hasil perhitungan di sini kita dapatkan precision sebesar 100% ya. Dan akurasi sebesar 90,1%.
Sekilas tampak baik di sini, namun perhatikan ada nilai recall ya di sini ya, yang hanya sebesar 1%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sistem di sini hanya dapat memisahkan ikan salmon dalam jumlah yang sedikit sekali dan masih banyak ikan-ikan salmon yang lolos dari pemisahan. Bila digambarkan ya kasus pengujian mesin pemisah ikannya ya, maka akan seperti ini. Ya. Nah, ini merupakan ilustrasi dari gambar merupakan kumpulan ikan salmon. Nah, ini merupakan kumpulan ikan ya. Nah, kalau yang seperti ini kita umpamakan hasil klasifikasi ikan salmonnya. Oke. Nah, ini ada ya, ada yang hasil klasifikasinya tidak sesuai dengan kumpulan ikan salmon. Jadi dalam mengukur kinerja dari sebuah sistem atau metode dalam pengenalan pola disarankan menggunakan minimal 2 parameter yaitu precision dan recall. Model cross validation ya. Cross validation atau dapat disebut sebagai estimasi rotasi adalah sebuah teknik validasi model untuk menilai bagaimana hasil statistik analisis akan menggeneralisasi kumpulan data independen. Cross validation ya merupakan sebuah metode statistik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja model atau algoritma di mana data di sini dipisahkan menjadi dua data subset, yaitu data proses pembelajaran dan data validasi atau evaluasi. Model atau algoritma dilatih ya oleh subset pembelajaran dan divalidasi oleh subset validasi. Selanjutnya, pemilihan jenis cross validation dapat didasarkan pada ukuran dataset. Biasanya cross validation scaffold digunakan karena dapat mengurangi waktu komputasi dengan tetap menjaga keakuratan estimasi. Ada contoh ilustrasi ya dari 5-fold cross validation yang artinya adalah melakukan percobaan sebanyak 5 kali tahapan. Ya, kita lihat dari gambar tersebut. Ya, berarti di sini ya dari gambar tersebut bisa dijelaskan bahwa percobaan pertama yaitu menjadikan bagian partisi pertama ya menjadi data testing dan partisi lainnya menjadi data training. Sedangkan percobaan kedua yaitu menjadikan bagian partisi kedua menjadi data testing dan partisi lainnya menjadi data training. Begitu juga untuk percobaan ketiga yaitu menjadikan bagian partisi ketiga menjadi data testing dan partisi lainnya menjadi data training. Begitu seterusnya sampai dengan tahapan terakhir. Dari 5 hasil percobaan tersebut, ya di sini kita bisa mencatat nilai evaluasi performa dari modal tersebut dengan menggunakan confusion metric. Pentingnya cross validation. Yang pertama, memanfaatkan data yang terbatas. Cross validation ya membantu melakukan estimasi pada semua kemungkinan data dengan membuat beberapa model, sehingga hasilnya dapat lebih dipercaya. Yang kedua, mendapatkan lebih banyak metrik. Cross validation memiliki beberapa metrik kinerja dengan menguji model pada subkumpulan data yang berbeda, di mana hal ini dapat meningkatkan konsistensi model dan membantu menarik kesimpulan yang lebih kuat tentang kinerja model. Yang ketiga, menggunakan model stacking, di mana cross validation sangat penting untuk model stacking yang efektif, yaitu dengan menggunakan kumpulan data terpisah untuk setiap model dan memastikan bahwa prediksi dari satu model di sini tidak terlihat oleh model lainnya. Cross validation di sini mencegah kebocoran dan overfitting data. Yang keempat, melakukan penyesuaian hiperparameter yang optimal, di mana cross validation di sini membantu dalam menemukan kombinasi terbaik dari hiperparameter dengan mengevaluasi pengaturan yang berbeda ya secara iteratif sehingga dapat menciptakan model yang lebih baik. Oke, jenis-jenis model validation. Pertama ada k-fold cross validation, ada lift one out cross validation, ada repeat k-fold cross validation, ada resubstitution validation, ada holdout validation. Oke,
Untuk key fault cross validation ya, di mana dalam key fault ini ya, dataset dibagi menjadi K bagian atau fault yang sama besar. Ya, jadi dataset dibagi dua berarti ada dua bagian yang sama besarnya, di mana mode dilatih pada K1 ya, fault, dan diuji pada fault yang tersisa. Proses ini akan diulangi K kali, artinya ada beberapa kali ya. Dengan setiap fault menjadi data pengujian satu kali. Berarti kalau misalkan dibagi ada 3 bagian, maka akan diuji sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah rata-rata dari K percobaan tersebut yang memberikan estimasi akurasi model yang lebih stabil. Untuk Leave One Out Cross Validation atau LOOCV ya, adalah kasus khusus dari K fault cross validation di mana K adalah jumlah total sampel dalam dataset. Setiap sampel di sini menjadi data pengujian sekali ya, dan mode dilatih pada semua sampel lainnya. Meskipun LOOCV di sini memberikan estimasi yang sangat akurat, metode ini bisa sangat memakan waktu untuk dataset besar. Repeat K-fault cross-validation ya. Dalam metode ini, K-fault cross-validation diulang beberapa kali dengan pembagian dataset yang berbeda setiap kali. Nah, hal ini memberikan estimasi akurasi yang lebih stabil dan mengurangi variabilitas yang mungkin terjadi dalam satu kali K-fault cross-validation. Untuk resubstitution validation ya, merupakan teknik validasi resubstitusi yang melibatkan penggunaan seluruh kumpulan data untuk melatih model. Dalam pendekatan ini, kinerja model dievaluasi dengan membandingkan hasil prediksi dengan nilai aktual dari kumpulan data pelatihan yang sama. Nah, perbandingan ini menghasilkan rasio kesalahan resubstitusi yang menunjukkan seberapa baik model memprediksi data yang digunakan untuk melatihnya. Ya, di mana metode ini akan menilai akurasi model secara langsung pada data yang digunakan untuk pelatihan, tanpa menggunakan set pengujian terpisah. Untuk holdout validation, ya, merupakan teknik validasi holdout digunakan untuk mengurangi kesalahan resubstitusi yang ditemukan dalam model yang dilatih dan diuji pada dataset yang sama. Nah, pada model holdout validation ini, data dibagi menjadi dua dataset yang berbeda, yaitu untuk pelatihan dan yang lainnya untuk pengujian, di mana pembagian umum meliputi 60-40 ya, 70-30 atau 80-20 dengan porsi yang lebih besar biasanya didedikasikan untuk pelatihan. Oke, sampai di sini pembahasan kita mengenai pertemuan ke-13 dari pengantar data science ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.